Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi, hai semuanya moms, para summiter semua di Ekspedisi Summit Attack menaklukkan puncak gunung Alodia, Amadis, dan Arkadia. Malam ini kita ketemu lagi, masih bersama saya, mudah-mudahan gak bosen ya. Memerica di sini kita akan mengadakan api unggun spesial, surprise. Siapa yang suka surprise? Nah, akan ada apa di api unggun spesial dan akan ada siapa? Tentunya penasaran semua ya. Saya juga penasaran. Sebelum kita masuk ke ke api unggun ini gitu ya, saya mau nyapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, ada siapa saja? Boleh ya disebutkan lagi dari mana gitu ya. Oke, silahkan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman atau moms-moms semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, sehat, karena kondisi sekarang ini masih pandemi ini kita masih berlangsung gitu, belum berakhir. Jadi kita harus selalu stay safe, stay healthy, dan stay happy, itu yang penting. Jadi cari kegiatan-kegiatan positif atau selalu berpikir positif agar imun kita juga meningkat gitu ya moms ya. Oh iya, untuk cemilan sama minuman hangatnya sudah sedia juga ya. Jangan lupa dibagi sama saya. Oke, sudah mulai banyak yang bergabung. Saya sapa dulu beberapa. Ada, coba kita scroll dari atas ya. Halo, Mom Ratna. Halo, Mom Wiwi dari Tasik. Halo, Tasik. Ada Mom Jentina dari Denpasar. Apa kabar, Moms? Gimana Denpasar? Lagi cerah atau apa nih malam ini ya? Ada siapa lagi? Ada, halo Moms, ada Mom Wahda dari Solo. Halo, Mom Wahda. Ada siapa lagi? Topinya keren katanya. Oh iya. Ini ada tulisan sebenarnya ekspedisi juga, jadi masuklah gitu ya, matching nih sama acara kali ini gitu. Ada siapa lagi? Ada Mom Lucy dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah be positif. Ya betul ya, kita harus cari juga nih kalau berita gitu atau apa tuh yang positif vibes lah gitu ya, yang kita cari dan kita lakukan. Ada Mom Sofia Rianti sudah menyiapkan tahu pedas. Ini mulai ngajak ini nih, mulai menyebutkan makanan-makanan yang nantinya akan bikin saya nggak fokus. Halo, ada Mam Arianti. Halo, Mam Arianti. Ada siapa lagi? Ada Mam Meli dari Indramayu. Halo, semuanya sudah mulai banyak yang bergabung ya. Yang belum bergabung, boleh dong dicolek sama temennya yang udah gabung. Mam semua nih yang satu grup, mendaki, satu grup pendakian, boleh dicolek teman-temannya yang belum hadir, biar kita sama-sama di sini duduk bareng, melingkar lagi, kita nanti minum bandrek bareng-bareng, sama makan sosis bakar bareng-bareng sambil kita ketemu dengan tamu spesial kita pada Api Unggun spesial malam hari ini. Nah, kenapa kita harus ada api unggun spesial ini? Karena api unggun spesial ini adalah dibuat berdasarkan kalau misalnya mendaki itu gitu ya, mendaki itu kan kita ada saatnya ingin istirahat dulu. Nah gitu. Nah ini kita sudah sampai di shelter istirahat dulu gitu, sambil nunggu teman-teman yang mungkin masih mendakinya masih merasa terengah-engah gitu ya, masih merasa terengah-engah gitu. Terus sebelum juga kita menaklukkan puncak yang lebih tinggi lagi, yang lebih terjal lagi gitu, karena di depan masih ada puncak atau pendakian jalur yang licin, yang pokoknya kita harus menyiapkan mental dan fisik yang lebih lagi gitu. Nah makanya kita adakan malam spesial dan tamu kejutan. Terus ada apa lagi? Kenapa harus menghadirkan ranger? Siapa sih ranger gitu? Ya, malam hari ini saya akan menghadirkan ranger ekspedisi. Ranger ekspedisi itu seseorang yang sangat tahu mengenai trek pendakian. Beliau juga
mengetahui gitu bekal-bekal apa sih, bekal-bekal survival apa yang dibutuhkan oleh para summiter yang kira-kira dalam perjalanannya merasa sedikit ragu apakah saya mau lanjut naik atau tidak, atau melirik puncak lain gitu ya, mulai melirik puncak lain, kayaknya puncak sebelah lebih hijau gitu kan, kayaknya puncak sebelah lebih asik. Nah, di sini adalah perannya ranger nanti akan menguatkan lagi fokus kita atau mengingatkan lagi dan meyakinkan lagi kita bahwa yang sedang kita taklukkan itu gitu, puncak yang kita taklukkan adalah memang terbaik untuk kita lakukan saat ini. Oke, ada yang penasaran atau mungkin sudah bisa menebak nih rangernya kira-kira siapa pada malam hari ini? Coba, ada yang bisa dulu nggak tebak siapakah ranger kita pada malam hari ini? Ayo, siapa? Tuh, udah mulai pada nyebut nih, kebab kentang, sedia kopi dan pancake. Kan, pada makan sama minum sendiri-sendiri. Saya dibagi dong. Mam, silahkan colek lagi ya, colek teman-temannya lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Belum? Oke, langsung saja saya kasih kejutan, surprise kita pada malam hari ini. Kami akan menghadirkan Ranger Ekspedisi. Beliau adalah Ibu Septi Penny Wulandani, seorang founder Institut Ibu Profesional dan sekaligus pada Ekspedisi Summit Attack ini beliau adalah Ranger Ekspedisi. Langsung ya saya panggil Ibu Septi. Halo, Mam Rica. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ibu di puncak yang mana? Bu kayaknya kedinginan gitu ya, gunungnya dingin. Bener nih. Di puncak Merbabu. Puncak Merbabu. saya mendaki gunung sendiri nih. Tuh, halo. Sudah ada Mbak, saya sapa dulu nih, sudah ada Mbak Maureen nih. Halo Mbak Septi. Halo Oyen. Mbak Oyen hadir juga nih pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini apa yang mau Ibu sampaikan nih Bu? Ada ininya dulu, ada prolognya dulu, atau ada gambarannya dulu sedikit biar teman-teman penasaran? Iya Mbak Rica. Jadi saya pengen mendongeng sebenarnya kepada teman-teman, kan asik ya kalau kita habis lelah naik ke puncak. Ini baru istirahat nih para summiters ini ya, baru istirahat, kemudian kita duduk melingkar ngobrol, itu enaknya adalah dongeng gitu. Enaknya adalah mendongeng sambil ngemil, sambil kedinginan, nyalain api unggun gitu kan, enak banget ya. Nah, saya kan mendongeng tentang bagaimana saya dibesarkan oleh seorang single mom. Itu Mbak. Jadi ada pengalaman juga yang mau Ibu bagikan gitu ya pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi juga teman-teman, atau bisa akan banyak hikmah nih dari dongeng yang akan Ibu sampaikan. Oke, untuk teman-teman ayo colek lagi dulu karena ini tamunya spesial kan? Spesial banget. Jadi ayo sambil dicolek teman-temannya, saya langsung persilahkan untuk Ibu Septi mendongeng ya untuk Mam semuanya. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mam Rica. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa di puncak ini tempat peristirahatan sesaat gitu ya, tempat peristirahatan sesaat sampai kita mendaki ke puncak yang kita tuju. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menghilangkan rasa, kalau bahasa Jawanya itu ora kalah karo wegah gitu. Ora kalah karo wegah itu nggak kalah dengan rasa malas gitu. Nggak kalah dengan rasa malas, karena awal-awal mendaki puncak itu pasti akan terasa ya. Ada yang tipe quitter. Tipe quitter adalah mereka yang ketika akan menghadapi tantangan langsung nggak usah aja lah, aku nggak usah sampai ke puncak juga nggak apa-apa, nggak usah lah, kayaknya menakutkan sekali, kayaknya menyeramkan, kayaknya aku nggak mau dengan tantangan-tantangan yang seperti itu. Dan itu adalah tipe-tipe quitter. Dan Anda terbukti Anda bukan tipe quitter karena Anda sudah sampai milestone yang sekarang. Kemudian ada juga yang tipenya campers. Tipe campers itu adalah ketika kita duduk-duduk bersama seperti ini, istirahat, membuka tenda, kemudian
mengumpulkan energi kembali untuk sampai ke puncak, kemudian Anda memutuskan, kayaknya saya nggak usah ke puncak juga nggak apa-apa. Saya sampai di sini saja, oke-oke aja kayaknya buat saya. Dan ini godaannya. Ini godaannya ketika Anda nanti sampai di titik ini. Ya, sampai di titik ini. Maka simpan energi, jangan dihabiskan semuanya, karena perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus menuju puncaknya. Maka ketika Anda nanti sampai ke puncak, nah, akan ada sesuatu yang indah. Anda bisa melihat sunset, sunrise gitu ya. Sunrise biasanya kalau naik puncak ke gunung itu kita akan melihatnya dari yang ditunggu-tunggu ada sunrise-nya, betapa indahnya. Kemudian kita bisa memahami bahwa kita ternyata bisa loh. Ini luar biasa. Kita yang tadinya merasa tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Ini adalah mental yang luar biasa yang Anda dapatkan, yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas, di dalam training-training. Anda hanya bisa mempraktekannya. Maka ketika Anda bisa mencapai puncak, akhirnya Anda akan menjadi seorang climbers. Orang climbers itu adalah orang yang berani menaklukkan tantangannya, menyelesaikannya, kemudian mencari puncak-puncak yang lainnya lagi untuk didaki lagi. Nah, jangan tergoda ya ketika Anda sudah mencapai titik ujian campers kayak gini ini untuk istirahat bersama dengan ranger, tiba-tiba Anda melihat teman-teman yang lain di puncak gunung yang lain di sana, kok kayaknya enak ya sana ya, kok rame ya kayaknya. Kemudian Anda akan turun kembali dan mendaki dari bawah, Anda akan terlambat nantinya. Karena teman-teman Anda sudah mulai perjalanan mencapai puncaknya. Maka konsisten itu penting banget. Kalau saya mempelajari adalah satu hal dipelajari benar-benar sampai tuntas, kemudian nanti mempelajari yang lainnya lagi. Seperti itu terus. Jadi tidak tergoda dengan yang lain. Maka katakan tertarik tapi tidak menarik tapi tidak tertarik gitu ya. Selalu ada kata menarik tapi tidak tertarik. Oke, ini ada sekilas tentang perjalanan kita menuju puncak. Nanti akan ada lagunya mungkin ya, menuju puncak gitu. Oke, dan hari ini malam ini saya akan mendongeng bersama dengan teman-teman semuanya bahwa saya adalah seorang anak, seorang ibu yang dibesarkan oleh single mom. Jadi siapkan cemilan ya, siapkan cemilan, siapkan semuanya untuk bisa untuk bisa membuat obrolan kita menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman. Dan teman-teman boleh untuk menanyakan apapun di chat ya, di kolom chat. Saya akan menyapa Oyen dulu. Halo, apa kabar Oyen? Senang sekali akhirnya kita bisa berkolaborasi. Ini adalah mimpi bersama yang 2 tahun kita bangun ya. Dan saya kenapa awal-awal mula bertemu dengan Oyen sangat berbinar. Karena saya merasa saya bagian dari keluarga single mom gitu ya. Bagian dari keluarga single mom dan saya merasa ini adalah keluarga saya. Single mom adalah keluarga saya. Single mom adalah bagian dari perempuan-perempuan yang harus didampingi. Maka saya terima kasih sekali kepada Oyen yang sudah mendirikan komunitas ini sehingga saling menguatkan satu sama lain. Baik, saya akan bercerita. Usia 8 tahun, saya ditinggal oleh bapak saya. Jadi bapak meninggal di usia saya waktu itu usia 8 tahun dan ibu masih mengandung adik saya, usia kandungannya adalah usia 8 bulan. Nah, di saat itulah saya belum memahami makna meninggal itu apa. Jadi usia 8 tahun itu masih anak-anak banget waktu itu. Kemudian saya melihat ibu saya itu tegar sekali. Padahal tantangannya itu banyak. Yang pertama, kakak pertama saya adalah Down syndrome. Kakak pertama saya Down syndrome, kakak kedua saya waktu itu masih usia 15 tahun, saya yang saat itu 8 tahun, dan adik saya yang masih ada di dalam kandungan 8 bulan. Semua orang yang takziah waktu itu, yang datang untuk mengucapkan ikut berduka cita,
justru menangis ketika melihat ketegaran ibu saya. Karena ibu saya tidak menangis sama sekali. Ibu saya tidak menangis sama sekali, kemudian sangat tegar menghadapinya. Dan padahal saya merasakan bahwa ibu itu sangat sayang sekali dengan bapak dan ditinggal di usia yang muda. Nah, ketika sudah mulai selesai gitu ya, kemudian pada bertanya kenapa ibu bisa tegar seperti itu, ibu cuma bilang saya fokus pada masa depan. Fokus pada masa depan, tidak fokus pada masa lalu. Masa depan saya adalah anak-anak saya, terutama yang ada dalam kandungan ini. Saya harus mengumpulkan energi untuk melahirkan anak ini. Dan saya masih harus memiliki PR yang banyak banget, yaitu anak pertama yang masih dalam tahap harus terapi terus-menerus karena Down syndrome, kemudian kakak dan saya sendiri. Dan ini menjadi kekuatan ibu saya untuk switch dari kesedihan, gitu ya, dari kesedihan, kemudian memberikan contoh kepada putra-putrinya bahwa begini cara menghadapi sebuah masalah, cara menghadapi sebuah tantangan, sehingga kami akhirnya mulai berprinsip bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah, yang ada hanyalah tantangan. Sehingga kalau tantangan itu dihadapi dengan tegar, bahunya ditarik seperti ini, gitu ya. Tapi kalau masalah itu kedua ujung bibirnya ini mengkerut. Kalau kita ngomong masalah itu, saya punya masalah. Ini benar-benar ini turun dan ini mengkerut gitu. Tapi kalau dibilangin saya punya tantangan, tantangan itu otomatis ada ketarik kedua ujung bibirnya ke kanan dan ke kiri. Kalau ketarik kedua ujung bibirnya ke kanan dan ke kiri, otomatis bahunya juga ikut tertarik, nggak ikut gini. Sehingga otomatis kita dalam menghadapi masalah itu bisa optimis. Dan itu saya lihat dari sosok ibu saya. Beliau selalu mengatakan, kita bisa. Itu terus. Dan akhirnya 35 hari dari meninggalnya bapak, ibu melahirkan. Di saat ibu melahirkan, beliau sendiri berangkat ke klinik, bayangin. Anak-anaknya tidur karena malam-malam gitu ya, malam-malam, kemudian beliau ngetok pintu kamar saya, kemudian bilang, ibu minta izin, ibu mau ke klinik, tolong nanti jaga rumah ya, gitu. Setiap kakak saya juga dibilangin seperti itu, kemudian ibu berangkat membawa tas gantinya, tas itu, dan saya tuh juga nggak kepikiran waktu ibu tuh berangkatnya dengan apa, karena saya tidur ngantuk gitu, udah di tengah malam gitu kan, dan ibu akhirnya melahirkan adik saya sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun, karena kami masih kecil-kecil waktu itu. Di saat itulah saya merasakan ketegaran seorang perempuan sekali lagi, bahwa perempuan itu dilahirkan begitu kuat dalam kondisi sedih, masih 35 hari, merasa berduka karena ditinggal pasangan hidupnya, separuh nafasnya. Itu ibu masih tetap tegar memberikan energi untuk bisa melahirkan anak-anaknya, untuk bisa melahirkan bayi yang ada di kandungannya, dan mendidik anak-anaknya. Nah, adik saya lahir, kemudian semua ciri dari bapak saya ada di adik saya, sehingga saya merasakan kehadiran bapak saya kembali dalam bentuk yang masih kecil gitu ya, dan saat itulah ibu mulai berprinsip bahwa saya tidak akan menikah lagi. Kakak-kakak ibu sudah mulai merajuk, merayu ibu saya, karena ibu saya masih muda, kemudian masih cantik, gitu, masih muda, masih cantik, dan ditawari, ayo kamu harus punya suami lagi, gitu, Ibu sudah sepakat bahwa tidak, saya akan membesarkan anak-anak ini sendiri di tangan saya. Akhirnya disitulah ibu mulai memberikan contoh bahwa perempuan itu lahir hebat, dan anak-anak juga lahir hebat. Maka
kitalah yang harus meningkatkan kualitas diri kita agar layak menerima amanah anak-anak hebat tersebut. Ibu membuktikan kepada anak-anaknya bahwa perempuan itu bisa kok mendidik anaknya tanpa kehadiran suaminya. Tanpa kehadiran suaminya. Maka ibu ingin membuktikan kepada saudara-saudaranya juga, akhirnya kalau untuk melihat sosok ayah gitu ya, saya terutama yang anak perempuan, itu mulai setiap kali liburan dititipkan kepada kakaknya yang laki-laki, kakak ibu yang laki-laki, Pak D saya, titipkan dalam jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 bulan untuk melihat sosok ayah, gitu, untuk melihat sosok ayah. Kemudian nanti liburan berikutnya lagi saya dipindah lagi untuk ke rumah om saya, gitu, om saya, kemudian untuk melihat sosok ayah. Untuk melihat sosok ayah lagi, sehingga saya tumbuh menjadi orang yang tidak kehausan kasih sayang seorang ayah. Karena saya merasa punya ayah yang banyak. Dan ibu mendekatkan kami kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Agar mendapatkan cinta, gitu ya, mendapatkan cinta seorang ayah, gitu, seorang ayah yang memang hilang selama ini di keluarga kami. Nah, perjalanan waktu, ibu selalu melatih anak perempuannya untuk bisa menyelesaikan semua tantangannya sendiri. Jadi ibu berprinsip jangan pernah mengeluh. Mengeluhlah hanya kepada Allah saja. Jadi jangan pernah mengeluh kepada manusia, jangan pernah berharap kepada manusia, karena itu akan membuatmu kecewa. Jangan pernah mengeluh kepada manusia, karena itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Prinsip ibu hanya itu. Maka ketika saya melihat proses bagaimana ibu mendidik saya menjadi seorang yang mandiri. Yang pertama adalah ketika hamil, ya, ibu ketika hamil putranya itu ternyata selalu menyisihkan uang di dalam kantong, dalam kotak-kotak uang gitu ya. Itu sebisa mungkin harus gitu, pokoknya mau nggak mau harus menyisihkan uang itu. Jadi ditulisin nama Septi, kemudian Budi kakak saya, dan Agus itu adik saya. Kemudian kakak saya yang nomor 1 dibuatkan bentuk yang lain karena beliau Down syndrome. Nah, uangnya dimasukkan terus setiap bulan. Ibu saya itu kalau di saya itu katanya 25.000 per bulan gitu. 25.000 per bulan terus dimasukkan sampai dengan SMA. Saya usia SMA, jadi usia 17 tahunan gitu ya. Usia SMA, kemudian saat usia SMA dibukalah celengan ibu, kemudian beliau serahkan kepada saya dan beliau bilang, ini untuk kuliahmu, cukup tidak cukup. Kamu harus selesai kuliah. Ini uangmu untuk hidup dan untuk kuliah. Saya shock karena saya tidak pernah dilatih menjadi wirausaha. Ibu saya adalah seorang pegawai. Kemudian saya tidak pernah dilatih bagaimana mengelola uang gitu ya, bagaimana mengelola uang. Tapi tiba-tiba diberikan uang recehan banyak banget gitu ya. Kalau saya hitung, waduh ini nggak cukup kalau saya harus hidup 4 tahun dan harus kuliah. Nah, di saat itulah ibu berprinsip, berangkatlah kamu merantau. Ketika kamu merantau, maka kamu akan merasakan hal-hal baru di sana. Jangan bersama dengan ibu terus-menerus, karena ibu saya memang perantau. Jadi dari mulai lulus SD dulu, itu sudah merantau dari desanya untuk sekolah keguruan, gitu. Untuk sekolah keguruan itu usia lulus SD. Maka kebayangkan tahun itu seperti apa dan ibu sudah menjalankan merantau ke luar kota. Nah, akhirnya ibu memaksakan kami untuk kamu harus merantau. Nah, ketika merantau itu ibu hanya bilang jangan pernah pulang karena uangmu habis. Pulanglah karena kamu kangen sama ibu. Maka ketika sudah mulai menata uangnya saya amplopin satu-satu. Saya bilang, waduh bisa jadi saya nggak bisa main ini di saat kuliah ya, di saat kuliah. Akhirnya yang terjadi apa? Saya puasa.
Saya puasa Senin Kemis dulu, Senin Kemis dulu gitu ya. Saya udah puasa Senin Kemis tuh niatnya bukan karena pengen solehah gitu ya. Enggak, karena pengen ngirit gitu, pengen ngirit. Nah, setelah pengen ngirit, ternyata saya hitung lagi kalau 4 tahun nggak cukup ini, nggak cukup. Saya pulang, kalau pulang gitu, pulang ke rumah, ibu juga nggak pernah nanya bagaimana uangmu, tidak. Ibu hanya ingin saya kangen saja. Maka ibu tidak pernah menyinggung sama sekali. Saya bisa mengelola uang itu, kemudian hidup saya bagaimana, selama saya senyum berarti oke. No news mean good news gitu jadinya. Kalau tidak ada kabar apa-apa berarti kabar baik gitu ya, kabar baik. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, oke, saya habiskan saja uangnya. Saya habiskan uangnya untuk kontrak sebuah rumah. Kemudian ketika sudah kontrak sebuah rumah, saya mulai ya, gudangnya saya bersihin, kemudian 4 kamar itu saya rapikan, dan saya membuat brosur yang dulu ditulis, kemudian difotokopi dengan kertas HVS warna-warni, itu saya fotokopi, kemudian saya bilang, yang mau cari kos-kosan silahkan ke tempat saya, hubungi nomor saya ini. Nah, ternyata di semester 3 kuliah, saya menjadi ibu kos. Kemudian saya saya tidur di gudang, kemudian 4 kamar lainnya ditempatin oleh teman-teman saya yang membayar setiap bulannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan uang itu kembali. Tadinya saya sudah mulai mikir kalau uang ini nggak kembali, maka saya tidak akan pulang ke rumah. Saya merasa gagal aja gitu kan. Kemudian 6 bulan itu saya pulang, saya membawa uang, saya serahkan ke ibu saya, dan ibu saya cuma bilang begini, enakan mana? Susah karena kepepet, ya, susah karena kepepet atau susah karena by design, gitu. Ibu, terus saya menjawab, susah karena by design ini sangat menyenangkan, karena saya paham ibu ternyata tidak jahat sama saya. Ibu ternyata sedang melatih saya, gitu, sedang melatih saya dengan caranya. Dan akhirnya saya memahami bagaimana mengungkit uang, kemudian mengelola keuangan, dan bagaimana orang sukses itu semakin sukses. Karena ketika saya sukses dengan kos-kosan, saya mulai berpikir lagi, apalagi ya ini ya, yang bisa diputarkan lagi uangnya agar bisa hidup lebih banyak lagi, dan hidup dan menghidupi orang lebih banyak lagi. Nah, itu mulai kepikiran terus-menerus. Dan ibu bilang, ibu nggak ngerti tentang pengusaha, ibu nggak ngerti tentang wirausaha, ibu itu hanya pegawai, dan pegawai pun dulu golongan 2 kalau pegawai negerinya gitu kan, sehingga ibu itu harus kuliah lagi S1-nya itu di usia yang sudah sepuh. Agar apa? Agar bisa naik gitu, agar bisa naik pangkatnya gitu, di saat mau pensiun itu bisa naik pangkatnya dengan S1-nya itu, maka beliau bisa naik pangkat. Maka ibu bilang, begini cara ibu mendidikmu. Maka kamu harus paham bahwa menjadi perempuan itu harus bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri, dan punya jati diri. Itu pesan ibu yang sangat kuat sekali ke saya. Karena perempuan yang mandiri itu adalah perempuan yang punya rasa percaya dirinya tinggi. Rasa percaya diri tinggi itu karena memang dirinya menghargai tentang perempuan itu menghargai dirinya, tidak perlu penghargaan dari orang lain. Maka kamu harus bisa, gitu. Kamu harus bisa. Nah, sosok ibu ini yang sangat seorang single mom yang sangat melekat sekali dalam sosok kepribadian saya. Sehingga saya waktu itu selalu melihat bahwa ibu yang sukses keren tuh yang kayak gitu itu loh, gitu ya, yang bekerja keluar rumah gitu ya, kemudian mendidik dengan sangat keren gitu di dalam rumahnya, dan berhasil. Dan kami ditinggal-tinggal pun kami merasa waktu itu protes juga, karena kok ibu nggak pernah di rumah, yang kuliah, yang aktivitas organisasi, tapi ibu akhirnya berbicara kepada kami bahwa ini cara ibu untuk bertahan, ini cara ibu untuk releasing. Ibu saya lebih menyukai tanaman,
daripada bermain dengan anak-anaknya waktu itu, dan akhirnya ibu mengatakan bahwa ini cara ibu releasing semua tantangan yang ada dalam hidup ibu. Nah, ketika saya menikah, saya bertemu dengan Pak Dodi. Ketika bertemu dengan Pak Dodi, ibu saya sudah bangga karena SK Pegawai Negeri sudah di tangan, artinya saya akan sama mengikuti jejak ibu saya menjadi seorang pegawai negeri. Kemudian Pak Dodi melamar saya dengan satu kalimat, aku ingin anakku dididik oleh ibunya, bukan oleh orang lain meskipun itu nenek dan kakeknya sendiri. Kira-kira kamu sanggup atau tidak? Kalau kamu sanggup berarti kamu memang calon istriku. Kalau kamu tidak sanggup berarti kamu bukan calon istriku. Dan dalam hitungan yang kelima, Pak Dodi meminta saya untuk menjawabnya, bukan 5 hari, tapi hitungan yang kelima. Dan akhirnya di hitungan yang keempat, di samping ada ibu saya menjawab iya. Seketika itu buyar semua harapan ibu saya. Karena artinya ketika saya menerima lamaran laki-laki ini, itu artinya saya harus melepaskan semua harapan pekerjaan. Saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan ibu mulai berkata, apakah tidak ada laki-laki lain yang memang mengizinkanmu untuk tetap mengambil ranah publik? Nanti ibu khawatir kalau nasibmu sama dengan ibu seperti ini bagaimana? Ketika suamimu meninggal lebih dulu dan kamu menjadi single mom, apa yang bisa kamu pertahankan untuk seorang ibu rumah tangga? Kamu tidak memiliki pendapatan. Kamu tidak bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kemudian kamu hanya bergantung kepada suamimu. Ini sungguh tidak masuk dalam pemikiran ibu sebagai seorang perempuan. Maka akhirnya kami bergelut secara emosional, bergelut secara emosional, dan saya memilih untuk naik ke puncak ini, bukan puncak publik, ranah publik, tapi adalah puncak domestik. Dan saya meminta izin ke ibu. Izinkan saya membuktikan bahwa saya bisa mandiri secara finansial tanpa harus meninggalkan anak-anak, tetap menjadi ibu rumah tangga dalam waktu 5 tahun ya Bu. Akhirnya saya bersama dengan Pak Dodi merantau lagi di Jakarta, dan dari situlah saya ditempa banyak hal oleh Pak Dodi. Salah satunya saya memiliki keberuntungan adalah cara Pak Dodi dan cara ibu saya mendidik sama. Salah satunya apa? Tidak boleh mengeluh. Kalau ibu fokus pada masa depan, tidak fokus pada masa lalu, maka ketika saya dilatih oleh Pak Dodi, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kemudian beliau mulai mendidik saya untuk bisa lebih mandiri lagi. Karena beliau menceritakan, coba sebutkan gitu ya, awal-awalnya itu. Coba sebutkan tokoh-tokoh dunia mana yang besar hanya dengan ibunya saja. Yang besar hanya dengan ibunya saja. Maka saya bisa mengucapkan ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Thomas Alva Edison, ada Albert Einstein, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang memang besar hanya besar dengan ibunya saja. Kemudian beliau bertanya lagi, coba sebutkan tokoh-tokoh atau orang besar, orang sukses yang dinamakan sukses di dunia ini yang besar dengan ayahnya. Saya kesulitan untuk mencari satu kata pun dalam proses itu. Maka Mas Dodi selalu mengatakan kepada saya, perempuan itu lahir hebat. Perempuan, kamu itu sudah hebat. Maka tugasku hanya membuka kehebatanmu. Tugasku hanya membuka agar kamu tidak bergantung pada laki-laki. Tugasku hanya mengembalikan rasa percaya dirimu, gitu. Rasa percaya diri bahwa kamu tuh dulu percaya diri banget, gitu. Kamu tuh keren banget. Dan aku ingin anakku dididik oleh ibu yang keren, gitu. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, saya mulai kembali pede bahwa siapa lagi yang akan menghargai profesi seorang ibu rumah tangga kalau bukan kita. Dan sejak itulah saya mulai berproses, dan akhirnya saya merasakan bahwa oke, perempuan dan anak-anak saja itu bisa hidup.
dengan hadirnya suami, dengan hadir atau tanpa hadirnya suami. Kalau memang kita ini sepakat gitu ya, sepakat bahwa kita ini memang layak untuk mendapatkan amanah anak-anak hebat tersebut, maka kitalah yang harus meningkatkan kualitas diri kita. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Dan itu akhirnya saya jalani sampai hari ini, dan saya mulai merasa siap apapun kondisinya nanti, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan saya siap untuk menghadapi sebagai perempuan yang mandiri dan punya jati diri. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan hidup saya 30 menit pertama. Kita akan mendengarkan obrolan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan saya, dan saatnya kita diskusi bareng gitu ya. Saatnya kita diskusi bareng. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kita diskusikan bersama di sini. Ya, gitu Mam Rica. Ya. Oke. Ya, wow, itu perjalanan atau kehidupan yang pengalaman hidup yang luar biasa ya, Bu ya. Tadi beberapa catatan, mungkin banyak juga yang mencatatkan di kolom komentar gitu ya, clue-clue yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu gitu pada dongengnya. Mungkin ada tadi beberapa catatan saya juga gitu yang saya lihat juga dari teman-teman di kolom komentar. Perempuan itu sudah terlahir hebat gitu ya. Maka kita harus memiliki percaya diri yang tinggi, karena dengan menghargai diri sendiri tanpa menunggu penghargaan dari orang lain. Iya, betul. Ya, sebagai wanita juga kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan punya jati diri. Itu tadi mungkin ya. Oh, satu lagi nih, untuk kalau misalnya ada masalah atau apa, fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Itu kayaknya langsung terngiang-ngiang gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Dan ini akhirnya membuat dasar kita melangkah gitu. Nah, ketika ibu saya melihat saya ternyata bisa mandiri secara finansial tanpa harus meninggalkan anak, dan membuktikan bahwa ibu yang bekerja di ranah publik dan ranah domestik itu sama-sama keren gitu, sama-sama keren. Dan dari situlah akhirnya ibu saya mulai memahami bahwa perempuan itu tidak ada lagi ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Yang ada adalah hanyalah ibu bekerja. Yang satu memilih bekerja di ranah domestik, yang satu lagi memilih bekerja di ranah publik. Dan itu sama-sama kuat, sama-sama kerennya, dan harus profesional. Dia profesional adalah bersungguh-sungguh menjalankan perannya gitu. Harus profesional, jadi mau bekerja, jadi sama-sama bekerja gitu ya, mau bekerja sama-sama di ranah publik, mau bekerja di ranah domestik, yang penting tetap profesional atau bersungguh-sungguh. Yeah. Ini masih ditunggu pertanyaannya, Mams. Cuman sepertinya nih lebih ke ini nih banyaknya testimoni malah nih ya. Jadi betul. Alhamdulillah, iya. Ada yang sampai ini nih. Tapi saya mohon maaf, Mams, tidak bisa melihat namanya. Masya Allah, luar biasa, mewek aku tuh katanya. Bu, ada yang sampai nangis nih gitu ya. Ada yang sampai memotivasi banget, Masya Allah. Ini ada beberapa yang tidak bisa terlihat namanya ya. Wow, Masya Allah, memotivasi sekali gitu. Ini ada pertanyaan, tapi mungkin ini tidak terlihat. Ini Mom bisa, mohon maaf jika ini mengganggu privasi Ibu, mohon jangan dijawab. Untuk Moms yang sudah komen ini, karena tadi ya, saya belum lihat lagi, ini saya scroll ke atas, tapi belum lihat lagi pertanyaannya. Mungkin bisa dituliskan kembali ya, Moms ya, di kolom komentar, nanti coba saya tampilkan kembali. Oh, ini ada. Oke. Mohon maaf, Mom, saya tidak bisa melihat namanya. Mohon maaf jika ini mengganggu privasi Ibu, mohon jangan dijawab. Bolehkah Ibu sharing untuk mandiri secara finansial, Ibu berkecimpung di bidang apa? Dan apakah suaminya ikut membantu usaha tersebut secara langsung? Ini saya ya, ibu saya ya, saya ya, sebagai saya gitu ya. Iya, sebagai ibu gitu ya, bukan ibunya ibu. Bukan ibunya ibu, bukan ibu saya ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya ini tadinya tidak setelah
di saat kuliah saya memang akhirnya lebih senang berbisnis dibandingkan dengan kuliahnya gitu kan. Dibandingkan dengan kuliahnya apa saja, saya pernah jadi tukang ibu kos, kemudian menjadi tukang bubur gitu kan karena saya mulai berpikir sarapannya jangan kemana-mana ini gitu kan, sarapannya jangan kemana-mana, makanya ya gimana caranya uangnya terbendung aja di lingkungan ini. Maka saya mengambil teman-teman yang pintar masak untuk membuat bubur sarapan pagi. Nah itu yang saya lakukan dulu ketika kuliah. Tapi impian ibu saya kan selalu ingin jadi pegawai agar dapat penghasilan bulanan gitu, dapat penghasilan bulanan. Nah ketika menikah dengan Pak Dodi, saya blank terusan gitu kan, aduh mau apa ini ya, mana saya pindah ke Depok, saya nggak kenal siapa-siapa, saya sudah hamil, kebingungan sekali. Nah setelah itu mulailah Pak Dodi melatihnya bukan melatih proses mencari uang, tapi bagaimana proses mencari jati diri. Jadi Pak Dodi itu melatih saya justru who am I-nya yang dikeluarkan. Kamu tuh siapa? Kekuatanmu apa? Gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai awalnya adalah menulis. Awalnya saya menulis, kemudian waktu itu mentor saya menulis adalah Teh Pipit Senja. Saya belajar terus banyak dengan beliau dan saya mulai menulis, mulai menulis antologi, menulis buku sendiri, dapat royalti, jual putus dan sebagainya. Itu yang bisa dijalankan bersama dengan proses mendidik anak-anak, karena itu yang sangat mungkin. Tapi ketika sudah mulai dan itu belum cukup untuk kebutuhan senang-senang saya aja ya nggak cukup gitu kan, nggak cukup, masih memerlukan supply dari suami dengan gaji suami gitu. Tapi saya tuh malu mendapatkan gaji itu, menghabiskan gaji itu saya malu banget gitu. Kalau sudah tanggal 15 kok nggak bisa, masih sudah kalau tanggal 1 tuh senyum lebar, nanti tanggal 15 udah mulai mengkerut gitu ya. Tanggal 20 udah habis uangnya tuh kebingungan lagi ini harus gimana gitu. Nah, kemudian Pak Dodi itu sering mengajak saya untuk ngobrol, kemudian melihat passion saya seperti apa. Kemudian ketika sudah tahu passion saya harus fokus pada passion, satu passion gitu, benar-benar satu passion, fokus pada satu passion. Dan saya ternyata senang dengan bermain dengan anak-anak. Ketika senang bermain dengan anak-anak itu saya sangat gembira sekali menjalankannya. Nah ketika itulah mulai Pak Dodi, kamu akan fokus berapa tahun? Nah ketika fokus 3 tahun ditetapkan gitu ya, oke 3 tahun ya kamu fokus dengan satu hal aja 3 tahun. Nah setelah 3 tahun maka muncullah berbagai macam metode untuk anak pertama saya mendampingi anak pertama saya, maka muncullah metode berhitung dengan mudah dan menyenangkan yang disebut dengan Jarimatika, dan saya patenkan itu di anak pertama. Kemudian muncul anak kedua, saya mendampingi anak dengan spesialnya adalah tantangannya ada di membaca waktu itu. Bagaimana anak ini bisa bahagia dengan membaca? Maka muncullah metode abaca-baca. Saya patenkan lagi gitu ke Haki. Kemudian anak ketiga mulai ada tantangan lagi, yaitu tentang bagaimana memahami Al-Quran. Maka saya membuatkan jari Quran dan saya tuliskan, kemudian saya patenkan lagi gitu. Sehingga selama 25 tahun menikah ini saya sudah memiliki 12 hak paten, dan itu adalah untuk proses ketika saya berkarya. Ketika saya berkarya, maka saya bisa membagikan hak paten itu sebenarnya adalah untuk perlindungan untuk diri saya sendiri, karena saya akan bebas membagikannya kepada siapapun tanpa harus ditantang oleh kanan kiri yang merasa memilikinya. Maka itu adalah salah satu hal yang saya gunakan adalah berbagi ilmu, menulis buku dan berbagi pengalaman. Itu terus, dan Pak Dodi kadang menantang saya, kami itu bergantian untuk mencari nafkah. Gitu. Jadi tahun ini agar Pak Dodi membuat saya menjadi bisa tahu caranya. Itu dengan tidak dengan teori tapi dengan praktek. Gitu. Jadi kita gini, biasanya kami ngumpul di Family Strategic Planning itu 1 tahun sekali, kami ngumpul sekeluarga, kemudian ngomong, tahun ini tahunnya siapa?
Kalau tahun ini tahunnya Pak Dodi, maka Pak Dodi yang bertanggung jawab penuh untuk kehidupan keluarga kami. Gitu. Saya bebas. Mau gegoleran terus boleh, mau idenya apa lagi dimunculkan, mau penelitian apa aja boleh, silahkan, nggak usah mikir ekonominya, ekonomi saya gitu Pak Dodi itu. Kemudian nanti gantian tahun depan saya lagi gitu. Saya tahun depan adalah ganti saya yang memegang sisi ekonomi keluarga, Pak Dodi bebas untuk bereksplorasi. Bebas untuk bereksplorasi, dan ini akhirnya membuat siapapun nanti yang akan meninggal duluan itu nggak jadi masalah gitu kan, karena kita sudah merasakan, Pak Dodi merasakan merawat anak-anak dari mulai urusan dapur sampai dengan urusan keseharian domestik. Saya juga merasakan bagaimana mencari nafkah gitu. Jadi semuanya merasakan, dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi keluarga kami gitu. Oke, terjawab ya Mams ya. Jadi berarti kan tidak melulu istilahnya gitu ya, yang di rumah itu gitu ya, bekerja di domestik itu tidak bisa menghasilkan karya gitu ya. Buktinya ini ibu sendiri sudah membuktikan sambil membersamai putra-putrinya bisa menghasilkan karya, dipatenkan, dan itu ya menghasilkan, alhamdulillah gitu kan, bisa menyokong keuangan keluarga juga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Kita agak ke atas. Oke, mohon maaf saya juga ini tidak bisa melihat namanya. Untuk moms yang bertanya, saya bacakan, terkadang menjadi seorang ibu itu tidak mudah karena banyak hal yang dihadapi, terlebih sebagai seorang single mom. Bu Septi, bagaimana untuk menjaga dan menyeimbangkan mood untuk tetap stabil, karena terkadang single mom seperti saya yang backgroundnya KDRT kadang ada trauma. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan mood, jadi mood swing gitu ya, kalau misalnya mengingat lagi atau traumanya datang lagi. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Memang saya mengakui bahwa single mom itu adalah double garden. Anda itu perempuan kuat sekali. Kalau mobil itu double garden gitu ya, jadi energinya itu lebih. Dan saya yakin Tuhan itu tidak akan menguji kaumnya, umatnya, kecuali memang sesuai dengan kemampuannya. Maka kenapa sekarang Anda yang terpilih menjadi single mom? Karena Tuhan merasakan bahwa Anda memang siap, Anda memang hebat gitu. Anda memang hebat. Selama ini mungkin hanya tertutup saja. Tertutup ada seorang laki-laki, tertutup ada seorang yang menyokong kita gitu. Hanya tertutup saja selama ini. Maka dengan posisi single mom ini kayak dibukakan lagi bahwa kamu tuh perempuan hebat loh, perempuan kuat. Nah, pasti ada tahapannya gitu ya, ada tahapannya. Yang pertama adalah accepting, menerima gitu, bukan denial terus-menerus ya. Menerima, kayak ibu saya kemarin dulu adalah awalnya adalah fokus pada masa depan, tidak fokus pada masa lalu. Maka teman-teman harus pinter switch gitu. Kalau Pak Dodi mengajari saya untuk bisa switch itu dengan memang benar-benar, maka kalau saya bilang ada switch itu otomatis tangan saya pasti gini, karena ini ada untuk anchoring. Jadi kalau saya misalkan sakit hati gitu ya, sakit hati kalau ingat itu kok rasanya sedih banget rasanya gitu ya, itu langsung gini switch gitu. Ketika switch itu berarti kita akan berubah dengan pemikiran yang lain. Nah, kemudian mungkin ada kalau saya itu dilatihnya memang dengan ucapan terus-menerus kayak dengan mantra gitu ya. Ini yang jadi mantranya ibu profesional ini. Jadi kalau misalnya ada cek soundnya gitu, kemudian what's your problem? Saya harus menyatakan no problem. What's your problem? No problem. What challenge? What challenge gitu ya. Nah, protect yourself. Cancel, go away. Nah, ketika ada sesuatu yang mengganggu kita di KDRT, pengalaman yang disakiti oleh pasangan kita, maka tangannya harus bergerak dulu, cancel, go away. Fokusnya adalah pada anak-anak kita. Ada masa depan ini yang harus kita selesaikan. Dan kita tidak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Maka fokus pada masa depan saja. Dan setelah itu, setelah accepting adalah forgiving. Anda memaafkan semua hal yang terjadi dalam kehidupan Anda tanpa harus menyalahkan siapapun.
Maka kalau saya selalu memakai kata alhamdulillah, saya dibesarkan oleh seorang single mom. Alhamdulillah, terus alhamdulillah ada kondisinya baik atau buruk, yang penting kita harus bahagia. Nah, konsep bahagia ini saya selalu melihat dari ibu saya, karena ibu saya itu selalu senyum, kemudian nggak pernah mengeluh, kemudian akhirnya ibu tuh merasakan bahwa ya kamu berhak, Pak Dodi pun juga mengatakan ke saya, kamu berhak bahagia, kamu jadi perempuan itu berhak bahagia. Maka yang bahagia itu diciptakan, bukan didapatkan dari orang lain. Yang menciptakan adalah dirimu sendiri. Karena bahagia itu bukan segala sesuatunya harus berjalan dengan baik, tapi bahagia itu bagaimana kita bisa merespon segala kondisi keadaan yang ada dalam diri kita dengan pola pikir dan mindset yang baik. Nah, itu yang harus kita latihkan terus-menerus, ya. Pasti bisa, ya. Oke. Semangat ya, Moms ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mom Umi ya, Mom Umi Bu Septi izin bertanya, saat ini saya single mom dan punya anak laki-laki 4 tahun. Alhamdulillah saya sudah ada bisnis dengan beberapa karyawan. Dulunya bisnis ini yang mengurus berdua, sekarang harus sendiri. Jadi kadang kalau saya mengurus bisnis, anak saya ngambek. Bagaimana membangun komunikasi ke anak saat kita harus bekerja mengurusi bisnis? Oke, silakan. Ya. Saya akan ceritakan karena saya belum mengalami sendiri menjadi single mom, jadi tidak walk the talk gitu ya. Gitu. Saya akan ceritakan yang saya dampingi adalah teman saya single mom, diceraikan oleh suaminya, kemudian tidak menyukai mendidik anak. Ini kan tantangan besar banget ini ya. Kemudian dia bilang ke saya, karena ini teman saya, Sep, kalau aku perempuan punya anak nggak suka banget tuh mendidik anak, apakah aku jadi perempuan yang salah ya? Aku menjadi perempuan yang buruk ya di matamu? Oh enggak. Apakah semua perempuan harus bisa mendidik anak? Enggak juga. Apakah anak-anak itu mahir karena kita? Bukan, gitu. Bukan. Apakah orang yang belajar parenting terus-menerus anaknya akan jadi lebih baik daripada perempuan yang tidak belajar parenting? Enggak juga. Enggak juga. Anak itu belajar dimampukan karena penciptanya ingin memampukannya, gitu. Jadi kita ini jangan sombong bahwa kita adalah orang yang paling berharga, paling berkontribusi untuk anak-anak kita. Enggak. Kita mau mendidik anak itu karena kita ingin layak di depan Allah, gitu. Karena kita memang ingin layak di mata yang menciptakan kita. Bukan karena kita sedang berkontribusi penuh dengan anak-anak dan meminta balasan. Tidak. Maka sekarang saya akan tanya, kalau kamu tidak pintar mendidik anak, dan yang kamu sukai apa? Gitu, yang kamu sukai apa? Aku sukanya bisnis, gitu kan? Aku sukanya bisnis. Oke, terus apa yang bisa kamu lakukan dengan bisnis itu? Aku harus titipkan anak-anak itu ke orang lain. Nah, apakah kamu ikhlas gitu? Ikhlas kalau kamu tidak melihat pertumbuhan anak itu yang biasanya hanya 12 tahun pertama. Ya enggak sih, kangen juga sih, tapi kan harus gitu kan, Kemudian saya bilang, rezeki itu pasti. Maka meninggalkan ketaatan padanya, kemudian meninggalkan amanahnya dengan satu alasan adalah mengejar sesuatu yang sudah dijaminnya. Itu adalah sebuah kekeliruan besar. Terus aku harus gimana gitu kan, harus gimana? Maka akhirnya saya bilang, ajaklah anak-anakmu ketika kamu membangun bisnismu. Nah, yang dia sukai itu adalah mencuci dan setrika gitu. Mencuci dan setrika terus itu adalah sesuatu yang sangat disukai dan pengen menjadi juragan laundry itu nantinya. Kemudian akhirnya ajak anakmu untuk belajar menemanimu. Jadi ketika dia belajar di YouTube cara mencuci, cara mensetrika, itu seminggu sekali saya suruh lapor ke saya. Gimana perkembangannya gitu kan? Ajak anakmu ya kalau main ya gitu. Kemudian anaknya saya bilang, gimana perkembangan ibu? Ibu keren belajarnya. Aku jadi tahu cara belajarnya tuh seperti itu. Aku sambil lihat YouTube cara ibu belajar. Oke. Terus besok rencananya mau apa? Mau survei mesin cuci, survei obat-obat laundry dan sebagainya. Kamu mau diajak ibumu? Iya, aku mau diajak ibuku. Ikutlah perjalanannya. Dalam 1 tahun,
sang ibu ini menjadi juragan laundry, benar-benar punya usaha, dan anaknya mahir segala macam cara mencari resource. Gitu, karena diajak terus sejak usia 4 tahunnya. Jadi 5 tahun itu sudah saya tanya, kalau beli yang kayak gini di mana? Oh, tahu tante, adanya di sana, gitu kan. Kemudian kalau mau belajar ini caranya gimana? Aku tahu caranya belajarnya seperti ini. Sumber belajarnya ada di sini. Jadi kita hanya perlu hadir untuk anak-anak kita. Dan kita tidak harus mengorbankan anak-anak kita karena untuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh yang di atas. Dan temani saja, ajak aja, karena proses bersama dengan anak-anak itu hanya pendek sekali, hanya sampai 12 tahun. Dan saya merasakan ketika anak saya yang terakhir 14 hari lahir, saya ajak untuk bekerja, gitu ya, saya ajak untuk bekerja, itu benar-benar diberikan kekuatan kesehatan, gitu ya. Karena memang 14 hari sudah ditempa kemana-mana, jadi kalau saya kadang rapat, saya ajak, kemudian seminar gitu, saya sambil menyusui, kemudian akhirnya gantian sama Pak Dodi nanti menyampaikannya, sampai-sampai orang tuh pengen, Ibu nggak punya babysitter atau pembantu ya? Nggak kuat untuk bayar itu, gitu kan. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Oke, gitu Mbak. Ya. Oke ya, mudah-mudahan Mams Umi ya tadi ya bisa mengambil bahwa intinya hadir dulu dan melibatkan gitu ya Bu ya, melibatkan. Iya, hadir ditemani aja, anak-anak menemani ibunya bermain gitu ya. Biasanya kan kita menemani anak bermain. Iya, nah, anak-anak sekarang menemani ibunya bermain gitu. Ibunya bermain, betul. Oke, selanjutnya ini mungkin untuk terakhir ya Bu ya, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan karena waktu juga yang terbatas. Tapi ini menarik juga. Mohon maaf, Mam, saya tidak bisa melihat namanya. Bu Septi, ada kekhawatiran saya melihat sebagai single mom jika nanti besar anak saya rendah diri dan dibully oleh teman-temannya karena nggak punya ayah. Nah, gimana caranya menanamkan kepercayaan diri ke anak? Iya, saya akan menceritakan adik saya gitu. Jadi ini ceritanya adik saya ini lahir tanpa ayah sama sekali. Dan kan lahir sudah langsung yatim gitu ya, kemudian sepanjang perjalanannya tidak pernah mengenal sosok ayah gitu, tapi ibu selalu menceritakan sosok ayahnya dalam setiap dongeng menjelang tidur gitu. Ibu berceritanya adalah bagaimana ayahnya dulu menjadi komandan, bagaimana ayahnya dulu berperang, bagaimana ayahnya dulu menjadi imam di rumahnya gitu kan, diceritakan terus sama ibu, sehingga kadang imajinasi adik saya itu mengatakan punya ayah gitu. Iya, ada, ayah itu ada, hanya tidak di dimensi yang sekarang aja gitu. Nah, akhirnya dengan semacam itu ibu saya juga menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir juga besar tanpa ayahnya. Nabi Isa juga loh sama kayak kamu loh gitu kan. Dia lahir nggak ada ayahnya gitu, nggak ada ayahnya. Dan itu diceritakan sosok-sosok yang tokoh-tokoh besar yang kehidupannya mirip dengan adik saya. Apa yang terjadi? Adik saya merasa tidak minder dengan teman-temannya yang lengkap ayahnya gitu ya, yang punya keluarga yang ayahnya ada gitu, dia karena dalam imajinasi dia ada muncul sosok ayah itu yang seperti apa dari dongeng. Maka ini kehebatan dongeng, ada 4 hal yang tidak pernah ditolak anak: dongeng, bermain, hadiah, dan kejutan. Nah, ini dilakukan juga oleh ibu saya ke adik. Ketika adik ini lahir, maka seiring berjalannya waktu pede banget ya, dia pede banget bahwa oke, tanpa ayah juga nggak apa-apa gitu, dan ternyata punya istri yang besar tanpa ayah juga gitu, dan akhirnya mereka ini berdua saling melengkapi peran-perannya gitu ya. Nah itu jangan khawatir, karena kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan. Maka ibunya dulu yang harus pede. Kalau Pak Dodi selalu mengingatkan saya, good is not enough anymore, we have to be different. Maka perbedaannya apa? Keluarga kita dengan keluarga yang lain. Oh, keluarga kita ini berbeda. Kita nggak punya ayah, dia punya ayah.
maka kita harusnya lebih tangguh ini keluarganya gitu kan, lebih tangguh, lebih tough, lebih keren gitu, lebih keren karena berdua aja kita bisa gitu ya. Oke, ini dari Mbak Oyen, mungkin terakhir, fokus pada masa depan, maka kita belajar di sini untuk mempersiapkan masa depan. Iya, tentu. Ini karena sebenarnya pertanyaan yang masih banyak, Ibu, tapi mohon maaf, semua, karena waktunya juga terbatas. Nanti pertanyaannya mungkin masuk di diskusi per grup atau nanti di Facebook grup ya, di Facebook grup bisa juga. Saya izin mengantarkan Ibu untuk kembali ke posnya, namun sebelumnya Ibu mungkin ada terakhir nih lecutan semangat lagi untuk semua yang akan lanjut menapaki puncak yang lebih terjal lagi. Silahkan Ibu. Ya, untuk teman-teman semuanya, selamat menempuh puncak yang Anda pilih. Tidak ada keputusan yang salah, karena Anda sudah mengalami proses pemilihan yang tepat. Maka fokus saja pada apa yang Anda pilih hari ini, fokus saja pada pilihan hidup Anda hari ini, jangan goyah, karena melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumah kita sendiri, pilihan tetangga menjadi lebih indah dari pilihan kita sendiri, dan bahkan anak tetangga menjadi lebih keren daripada anak kita sendiri. Maka buatlah indikator sukses Anda. Jangan ukur kesuksesan Anda dengan indikator sukses orang lain. Jadilah perempuan yang mandiri karena Anda sudah memiliki kesempatan itu untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri, dan tambah satu lagi, Anda punya jati diri karena hanya ibu yang punya jati dirilah yang akan melahirkan dan mendidik anak-anak dengan penuh jati diri. Jadilah diri kita sendiri dan versi terbaik kita. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk SMI. Sukses selalu, dan kita pererat kolaborasi kita antara SMI dengan ibu profesional. Terima kasih. Dah. Oke, terima kasih ya Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Saya izin mengantarkan Ibu untuk kembali ke posnya ya Bu ya. Terima kasih. Dah. Ya, itu tadi banyak dongeng dari Ibu Septi yang sangat menginspirasi ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang kita bisa ambil gitu, banyak mantra-mantra gitu ya, tadi Ibu bilangnya mantra, banyak mantra-mantra yang mungkin bisa dicatat, bisa ditempel gitu ya, besar-besar, jadi saat kita down lagi atau apa, melihat mantra atau membaca mantra itu gitu, bisa bersemangat kembali. Tadi poin penting dari Ibu adalah jadilah pribadi yang jadilah versi terbaik gitu ya, dengan indikator terbaik versimu sendiri gitu, versi yang membuat sendiri tanpa harus melihat indikator terbaik versi orang lain gitu. Jadi dan insya Allah ini adalah keputusan yang tepat saat Mams memilih puncak manapun yang sedang Mams ingin taklukkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama-sama lagi di puncak, kita selfie bareng lagi di puncak karena bisa menjadi summiters yang menaklukkan puncak dengan sempurna gitu ya. Oke, nah sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir besok adalah hari terakhir pengumpulan challenge untuk yang pekan ini ya, pekan kemarin. Setelah diberikan materi oleh kartografer, ada challenge yang diberikan, dan besok adalah hari terakhir pengumpulan challenge. Dan akan ada eliminasi bagi yang tidak mengumpulkan. Jadi kami harapkan gitu ya, kami harapkan Mams semua mengerjakan challenge-nya dan mencolek lagi nih. Kembali saya katakan colek-colek lagi teman-temannya agar kita sama-sama naik ke puncak bareng-bareng, sampainya juga bareng-bareng. Di puncak nanti kita bisa selfie bareng-bareng gitu ya, karena akan ada eliminasi nih, kan sayang banget udah setengah perjalanan, sudah sampai shelter gitu, tidak lanjut ke tahap berikutnya gitu. Ayo kita kerjakan challenge-nya ya. Nah, oke, sekian dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya.
Masya Allah, selalu sehat Ibu, tidak pernah bosan katanya mendengarkan dongeng Ibu ya. Iya betul, Ibu itu kalau mendongeng seru banget gitu ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi nanti kalau sama saya ya. Mungkin nanti nih kita ketemu laginya nanti. Pastikan untuk mengerjakan challenge-nya dan mencolek teman-temannya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, dan dadah. Aku